Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Students Channel. Perkenalkan, nama saya Erika Fitriana, NIM saya 190384202063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal-soal yang terdapat pada buku pena Matematika untuk SMP MTS kelas 7 pada materi bilangan pecahan. Ini video kedua saya setelah menjelaskan soal-soal dari bilangan bulat. Nah, di sini saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji pada program studi pendidikan matematika. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan soal yang pertama. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai perkalian bilangan pecahan. Soalnya sebagai berikut. Ibu mempunyai 36 kue. Kue tersebut dibagi rata kepada nenek dan keluarganya. Jadi dari soal ini, dari 36 kue itu dibagi 2 antara nenek dan keluarganya. Ternyata oleh nenek, kue yang diterimanya dibagi 3 sama banyak untuk tetangga di sebelah kiri dan kanan, serta untuk nenek sendiri. Hitung bagian kue nenek terhadap jumlah kue semula. Baik, untuk penyelesaiannya, di sini sudah disediakan gambar. Ini jumlah kue mula-mula. Kue mula-mula adalah 36 kue, dibagi rata kepada nenek dan keluarganya. Jadi dibagi 2, yang ini punya nenek, yang ini punya keluarganya ibu. Kemudian oleh nenek, kue yang diterimanya dibagi 3. Jadi oleh nenek ini dibagi 3 sama nenek sendiri untuk tetangga di kanan dan kirinya. Jadi ini punya nenek, ini punya tetangganya, yang ini punya tetangganya juga. Jadi hitung bagian kue nenek terhadap jumlah semula. Nah, di sini sudah dijelasin ya. Mula-mula ada 36 kue, dibagi 2, keluarga ibu dan nenek masing-masing menerima 18 kue. Jadi 36 ini dibagi 2 kan 18, nenek 18, keluarga ibu 18. Selanjutnya, milik nenek dibagi 3 sama banyak 2 tetangga dan nenek masing-masing menerima 18 dibagi 3. Jadi kue nenek yang 18 ini dibagi 3. Hasilnya adalah 6 kue, jadi nenek mendapat 6 kue saja. Pertanyaannya, hitung bagian kue nenek terhadap, kalau misalnya dia bilang terhadap, berarti kita bagi dengan keseluruhan. Keseluruhannya kan 36. Jadi hasilnya adalah 6 punya nenek ini dibagi dengan keseluruhannya yaitu 36. Hasilnya adalah 1/6. Ini sama-sama kita bagi dengan 6. Namanya penyederhanaan. Bagian dari banyak kue semula. Nah, ini ada cara kedua untuk menyelesaikannya. Yang pertama sama saja, mula-mula kue nenek, mula-mula nenek menerima setengah dikali 36. Jadi hasilnya adalah 18 yang ini. Dan nenek akan menerima 1/3 dari keseluruhan ini, yang bagian ini kan ini ada 3. Kalau dihitung dari sini ini kan 1 ya, berarti nenek mendapat 1/3. Karena itu dikali dengan 18. 18 itu 1/2 dikali 36. Karena itu nenek mendapat 6 bagian. Dan ini sama seperti sebelumnya, kita bagi dengan kue mula-mula, sehingga hasilnya 1/6. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini merupakan pemecahan masalah. Soalnya ada berikut. Harga kaos adalah 3/5 dari harga celana pendek. Harga kaos dan celana pendek tersebut adalah Rp160.000. Berapa harga setiap kaos dan celana? Berarti pertanyaannya kita disuruh masing-masing
menentukan berapa harga untuk kaos dan berapa harga untuk celana. Berikut jawabannya. Bisa dilihat pada gambar yang terdapat di sini. Misalkan harga celana pendek adalah 1 bagian, maka harga kaos adalah 3/5 bagian. Dari mana ini? Kita lihat dari soal sebelumnya. Harga kaos adalah 3/5 dari harga celana pendek. Jadi kalau misalnya celana pendek itu adalah 1 bagian, maka harga kaos itu 3/5 dari 1 ini. Sehingga kalau misalnya untuk keduanya nih, kita jumlahkan saja 1 ditambah 3/5 sama dengan 8/5. Dapat dari mana? 1 ini sama dengan 5/5. Jadi kita samain penyebutnya. Sehingga 5/5 itu kan 1. Kemudian 5 ditambah 3, 8. Sehingga dapatlah hasil ini. Nah, dari hasil ini kita bisa menggambarkan seperti ini. Ada terdapat 8 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk kaos dan celana pendek. Nah, kalau misalnya kaos mendapat 3/5 bagian, berarti kotaknya yang diambil hanya 3. Dan sisanya ini adalah celana pendek. Dan untuk yang keseluruhan ini adalah celana pendek dan kaos. Sehingga 1 bagian celana pendek adalah 5/8 dikali 160.000. Nah, 1 bagian celana pendek ini kan ada 5 kotak ya. Kita bagi dari 8 kotak ini. Terus kita kali dengan 160.000. 160.000 ini setara dengan 8 kotak ini. Karena kan di sini disebutkan bahwa harga kaos dan celana pendek, berarti untuk 8/5 bagian ini setara dengan 160.000. Sehingga kalau kita kali hasilnya 100.000. Ini bisa kita bagi dengan yang ini, sehingga ini menjadi 20.000. 20.000 dikali 5 menjadi 100.000. Jadi harga kaos dapat dihitung sebagai, ini kan celana pendeknya nih. Jadi untuk menentukan harga kaosnya tinggal kita kurangi saja harga sebelumnya ini, kita kurangi dengan harga celana pendeknya. Sehingga harga kaos Rp60.000. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Soal ini merupakan soal pemecahan masalah juga. Di sini soalnya sebagai berikut. Adik, Tono, dan kakak mempunyai tabungan. Besar tabungan adik setengah dari tabungan Tono. Sedangkan besar tabungan Tono 1/3 dari tabungan kakak. Jika jumlah tabungan mereka seluruhnya adalah Rp1.890.000, tentukan besar tabungan Tono. Oke, berikut penyelesaiannya. Misalnya, tabungan Tono ini 1 bagian. 1 bagian ya, yang ini. Nah, dengan demikian, tabungan adik adalah setengah bagian. Jadi dari tabungan Tono ini, tabungan adik ini setengah 1/2 bagian dari punya Tono. Karena itu dia kotaknya adalah 1. Dan punya kakak itu 3 bagian dari Tono. Jadi punya Tono ini dikali 3. Sehingga gambarnya seperti ini. Jadi jumlah tabungan mereka itu kan 1.890.000. Nah, ini setara dengan punya adik ini ditambah dengan punya Tono dan punya kakaknya. Jadi 1/2 ditambah 3 sama dengan, ini kita tambahin aja yang bagian depannya ini ya. Jadi 4/2 bagian. Untuk mencari satu bagiannya, satu bagian yang Tono ini ya, itu kita bagi saja
1.890.000 kita bagi dengan 4,5 bagian. Nah, 4,5 bagian ini setara dengan 9/2. Dari mana? Caranya adalah dengan kita kalikan 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9. Kita taruh di sini. Penyebutnya tidak berubah. Nah, ini pembagian ini kan merupakan kebalikan dari perkalian ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin mempermudahnya, kita balikkan saja. Jadi 2/9 dan tandanya berubah menjadi kali. Sehingga 1.890.000 dikali 2/9 hasilnya adalah Rp420.000. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini merupakan soal pemecahan masalah juga. Pada soalnya, Tuti dapat merajut 1 baju hangat dalam 8 hari. Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari? Yang B. Karena masih dalam tahap belajar, Ani merajut dengan kecepatan setengah dari kecepatan Tuti. Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Ani dalam 1 hari? Yang C. Berapa hari Ani dapat menyelesaikan pembuatan 1 baju? Berikut penyelesaiannya. Untuk pertama, karena 1 baju itu dia selesaikan dalam 8 hari, maka kalau 1 hari berarti 1 dibagi 8, sehingga Tuti itu dapat menyelesaikan 1/8 bagian pekerjaan. Nah, yang B, karena kecepatan merajut Ani itu setengah dari kecepatan merajut Tuti, maka dalam 1 hari, Tuti ini kan 1 hari dapat menyelesaikan 1/8 bagian pekerjaan. Maka dapat kita kalikan saja. Kecepatan merajut Ani ini 1/2 dikali dengan 1/8 dari punyanya Tuti, sehingga 1 dikali 1, 1, 2 dikali 8, 16 bagian pekerjaan. Nah, untuk yang C, dalam 1 hari Ani dapat menyelesaikan 1/16 bagian pekerjaan. Maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh Ani dalam waktu 16 hari. Ini seperti kebalikannya ya. Kalau misalnya dalam 8 hari dia menyelesaikan 1 baju, berarti 1 hari dia 1/8 bagian pekerjaan. Nah, yang ini seperti itu juga. Jika dia 1/16 bagian pekerjaan, maka pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Ani dalam waktu 16 hari. Yang C ini bisa kita dapatkan dengan cara, misalnya nih, Tuti kan dapat merajut 1 baju hangat dalam waktu 8 hari. Sementara si Ani ini merajutnya dengan kecepatan setengah dari kecepatan Tuti. Jadi, untuk si Ani menyelesaikan pembuatan 1 baju hangat, berarti dia 2 kali lebih lama daripada kecepatan waktu si Tuti ini. Sehingga jika dia 2 kali lebih lama, kita kalikan saja dengan 8. 2 dikali 8 menjadi 16 hari. Begitu. Selanjutnya, soal terakhir. Untuk pemecahan masalah juga, ya di sini soalnya sebagai berikut. Petani A dapat memulai panen 1 petak sawah dalam waktu 9 hari. Sedangkan petani B dapat menuai panen 1 petak sawah dalam waktu 12 hari. Berapa waktu yang diperlukan jika petani A dan B bekerja sama menuai panen untuk 1 petak sawah yang sama? Penyelesaiannya, jadi si petani A ini kan menyelesaikan 1 petak sawah dalam 9 hari. Berarti dia dapat menuai panen sebanyak 1/9 bagian. Nah, petani B dapat menuai panen 1 petak sawah dalam waktu 12 hari.
maka dia menuai panen sebanyak 1/12 bagian. Jika mereka bekerja sama dalam satu hari ini bagian ini kita tambahkan saja. Jadi 1/9 bagian ditambah dengan 1/12 bagian sama dengan yang pertama kita samakan dulu penyebutnya. Jadi tinggal kita kalikan saja ya, 9 dikali 12 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, untuk bagian atasnya ini pembilangnya caranya adalah dengan mengalihkan silang. 12 ditaruh di sini dan 9 ditaruh di sini. Jadi 12 ditambah 9 per 9 per 12. 12 ditambah 9 kan 21. Kemudian 21 ini bisa kita sederhanakan dengan 9. Sama-sama kita bagi dengan 3 sehingga menjadi 7/3 kali 12. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 12 adalah 36 bagian. Jadi untuk satu pekerjaan akan selesai dalam, kan yang ditanya hari ya. Jadi kita balikkan saja ini menjadi 36/7. Kalau kita sederhanain, hasilnya adalah 5 1/7 hari. Baiklah teman-teman semua, kita telah menyelesaikan 5 soal untuk pembahasan kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.